untuk selanjutnya kita lanjutkan ke kasus keempat. Oke. Ya, Ya, untuk kasus keempat, coachnya Bu Gita, coachnya buat saya. Bu Anis. Saya Bu ya. Untuk pengamatnya saya dan Bu Ambarwati. Silakan Bu Anis dan Bu Gita. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam, Anis. Ada apa ya? Oh iya Bu, maaf sudah mengganggu waktunya Bu. Bolehkah saya berbincang dengan Ibu? Tentu saja boleh, Anis. Baiklah, ada apa? Ada yang mau Anis ceritakan? Begini Bu, belakangan ini saya tidak nyaman pada satu mata pelajaran. Begitu ya. Coba Anis ceritakan dan kira-kira apa yang nanti Anis ingin capai dalam diskusi kita nanti. Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Oh iya, terus mungkin ada langkah? Saya bingung Bu, mengapa saya tidak diperlakukan tidak adil oleh Bu Dani. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Bu Desi? Boleh diceritakan, Anis, apa yang saat ini Anis rasakan? Saya merasa sedih Bu karena diperlakukan yang tidak adil oleh Bu Dani. Mengapa lo kamu berpikir seperti itu? Begini Bu Dani membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Saya merasa tidak nyaman jika Bu Dani sering menyindir murid yang tidak ikut les privatnya. Begitu ya. Terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang Anis rasakan? Saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil karena murid-murid yang mengikuti les privat Bu Dani mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Baik, bolehkah Ibu tahu seperti apa ketidakadilan yang kamu rasakan itu? Bisakah kamu menceritakan lebih detail lagi? Begini Bu, rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar. Tetapi mengapa nilai yang saya dapatkan kecil? Setelah ada masalah ini, langkah apa saja sebenarnya yang sudah Anis tempuh Selama untuk ini, menyelesaikan? selama ini saya merasa sudah rajin belajar dan selalu mengulang pelajaran yang diberikan oleh Bu Dani. Jadi saya menduga bahwa nilai kecil yang saya dapatkan itu karena saya tidak mengikuti les Bu Dani. Apakah Anis pernah mendiskusikan ini langsung dengan Bu Dani? Belum sih Bu, tapi yang saya lihat ketika mereka belum mengikuti les di Bu Dani, saya selalu merasa nilai yang saya dapatkan lebih tinggi. Namun setelah mereka les, nilai saya selalu lebih kecil. Baik, lalu apa yang bisa kira-kira Anis lakukan untuk menyelesaikan persoalanmu ini, Anis? Saya sebenarnya ingin mengkonfirmasi ke Bu Dani tentang permasalahan saya selama ini. Apa sudah kamu lakukan? Saya merasa takut Bu, nanti saya malah dimarahi. Itulah mengapa saya ragu-ragu untuk bertanya langsung ke Bu Dani. Apakah pernah loh Bu Dani itu marah sekali padamu? Sebenarnya baik Bu, pada saat menjelaskan juga mudah dipahami. Dan saya senang belajar dengan Bu Dani itu. Mengapa tidak kamu coba saja dulu? Mungkin hal ini nanti akan bisa membantu menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya Bu, harusnya saya menemui Bu Dani terlebih dahulu ya.
Betul, itu setelah nanti Anis menemui Bu Dani akan tahu apa yang disampaikan oleh Bu Dani padamu. Saya ingin menanyakan apakah tidak ikut les privat akan mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai kecil pada saat ulangan harian. Ya, bagus. Betul itu. Bisa kamu lakukan hal ini. Selain itu, kira-kira apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu yakin bahwa kamu dapat nilai tinggi tanpa ikut lesnya Bu Dani? Begini Bu, saya sebelumnya saya dari kelas 3 selalu mendapat nilai tertinggi. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan. Jadi setelah ini nanti apa yang akan kamu lakukan lagi? Saya tetap akan bertanya ke Bu Desi untuk memastikan dugaan saya Bu. Selain itu saya juga akan kembali memeriksa jawaban saya ketika ulangan kemarin. Ya, bagus itu. Terus ada lagi yang akan kamu lakukan, Anis? Untuk ikut les saya rasa tidak bisa Bu, karena kalau sore harus masuk ke sekolah madrasah untuk ngaji. Saya tidak punya waktu untuk ikut les, tapi saya rasa bisa meminta bantuan sama Ambar, teman sebangku saya yang kebetulan ikut les privat. Ambar adalah teman terbaik saya yang selalu bersedia membantu saya, terutama dalam belajar. Nah, selanjutnya Anis, apa kedepannya langkahmu atau rencanamu untuk mencapai tujuan itu? Pertama, saya akan menemui Bu Dani dulu untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Kedua, saya akan belajar lebih rajin dan giat lagi untuk membuktikan dan akan meminta bantuan Ambar untuk membantu saya dalam belajar. Betul itu. Bagus sekali rencana itu. Tapi komitmen apa yang akan kamu lakukan supaya rencana-rencana yang sudah kamu susun tadi bisa terlaksana, Anis? Saya akan memberanikan diri menemui Bu Dani dan saya akan teliti lagi untuk mengerjakan ulangan. Kira-kira siapa yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini, Anis? Saya meminta bantuan sama Ambar Bu untuk menemani saya menemui Bu Dani dan meminta Ambar membantu saya dalam belajar. Nah, itu sepertinya sangat baik untuk kamu lakukan, Anis. Baik Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Nanti saya akan lanjutkan mengerjakan tugas yang lain Bu. Sama-sama, Anis. Ibu juga akan melanjutkan kegiatan yang lainnya. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengamat. Baiklah Ibu Anis dan Ibu Decita, mohon izin untuk menanggapi dari praktik coaching di kasus 1 ya Bu. Saya sudah melihat bahwa semua yang percakapan yang tercover itu sudah memenuhi dari teknik Tirta, di mana sudah menerapkan mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, terus kemudian juga terlihat sekali ada rencana aksi, dan di mana Koci juga sudah menunjukkan tanggung jawabnya dan diarahkan baik oleh Koci. Begitu. Terima kasih.